Oke. Nah, Sari lanjutin lagi. Tadi kalau udah dapat bentuk X-nya ini tadi di gimana tadi? Suara saya jelas? Jelas, Bu. Oke. Ya, Sar, tadi Kalau kalau ini berasal dari bentuk pemfaktoran ya? iya, Bu. Oke, dia bentuk pemfaktoran X min 2/3. Oke. Kayaknya agak putus nyambung ya, Sar ya? Iya, tapi lebih aman sih, Bu, daripada yang tadi. Ya. Kemudian kalau sudah dapat bentuk ini, diapakan lagi, Sar? Kalau udah itu dikali pelangi. Oke. Nah, sebelum kali pelangi, ini 3-nya kali ke sana. Ya, 3x min 2 sama x min 8. Oke, habis itu kita kali pelangi 3x kuadrat, terus 3x kuadrat min 24x 4x min 2x plus 16 kurang dari ya. Oke. Jadinya 3x kuadrat min berapa, Sar? 26 ya? 6x plus 16. Oke. Ya. Kita udah dapat dua bentuk ini sama yang ini. Nah, ini harus sama ya. Harus sama. Nah, berarti kita tinggal lihat nih. 3x kuadrat. 3x kuadrat udah sama, ya udah. Nah, sekarang kita tinggal mengambil yang belum sama yang lainnya. 2ax sama min 26x. Berarti kita dari sini dapat apa? 2a itu sama dengan berapa, Sari? 2a sama dengan min 26. Min 26 berarti a-nya berapa? A-nya min 13. Min 13. Terus b-nya berapa? 16. Oke, dari sini ya udah. Jadi nilai A plus B sama dengan, tinggal masukkan ya, min 13 ditambah 16 sama dengan 3, selesai. Gitu ya. Oke, teman-teman silahkan yang belum paham boleh bertanya. Ada yang kelempar lagi. Saya mau bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Itu yang 3x min 2 itu dapat dari mana ya, Bu? 3x min 2. Oke, dari sini. Jadi, ini kan pecahan nih, Gabriel. Karena ini pecahan, maka 3-nya kita kali silang ke sana. Supaya nggak pecahan gitu. Dan ini bentuk ini kan 3x min 2 kan kita dapat. Nih, kalau kalian dapat bentuk pemfaktoran, 3x min 2 sama dengan 0 kan dapat x-nya juga 2/3 kan, Gabriel? Bentuk lainnya ya. Bentuk lain supaya nggak ada pecahannya. Jadi ini bisa diubah gitu, Gabriel. Jelas? Oke, Bu. Kasih, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Supaya nanti kalau ketemu soal seperti ini lagi, kalian nggak bingung. Halo? Apakah ada pertanyaan lagi? Kayak robot lagi ya saya. Ada lagi pertanyaan? Cukupkah? Danu, Aurel, Tito, Tania? Saya dimengerti. Kalau sudah kita lanjutkan sekarang. Sekarang kita kembali lagi ke modul ya. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, ini udah habis ya di sini ya. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya adalah maksimum dan minimum. Nah, ini adalah intinya di
aplikasi turunan ya, nanti aplikasinya itu ada banyak sekali. Jadi kalau kalian lihat di sini, aplikasinya ada di menentukan panjang dan lebar persegi panjang yang harus kita buat, kemudian karton nih kalau mau buat bungkus kado atau bungkus apa, kemudian meminimalkan harga. Nah ini pedagang juga kan, meminimalkan biaya atau memaksimumkan keuntungan gitu ya, atau membuat tabung silinder gitu ya, supaya biayanya minimum dan seterusnya. Nah, intinya ini semua adalah di menentukan maksimum dan minimum. Maka kita pelajari dari bentuk yang ini. Maksimum minimum itu sebenarnya apa? Nanti kalau suara saya putus-putus dikasih tahu ya. Masih kayak robot kah? Enggak, oke. Ya. Kita mulai dari sini. Sebenarnya nilai minimum dan maksimum itu berasal dari mana sih? Selama ini kan kita membicarakan f aksen X lebih dari 0, ini naik kan? F naik. Kemudian f aksen X kurang dari 0, ini berarti F turun. Gitu kan? Nah, sekarang, Bu, kok nggak ada yang sama dengan ya? Iya, soalnya yang sama dengan itu untuk dapat max min. Max min itu nanti namanya adalah stasioner ya. Stasioner itu ada di sini. Ini maksimum. Stasioner maksimum. Stasioner maksimum. Kemudian ini adalah stasioner minimum. Nah, kemudian ada lagi di sini nih. Ini stasioner belok. Jadi stasioner itu ada 3 macam. Stasioner max, stasioner belok, sama stasioner minimum, gitu ya. Nah, stasioner inilah saat jadi syarat F stasioner. F aksen X-nya itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0, Bu? Nah, penjelasannya ini. Stasioner itu berarti saat dia perubahan kurva dari kurva terbuka ke atas, ini terbuka ke bawah ya. Kurva terbuka ke bawah berubah menjadi terbuka ke atas. Nah, atau lebih gampangnya adalah gradiennya nih. Kalau tadi gradiennya plus, kemudian berubah gradiennya min, ini ada batas perubahannya nih. Di mana dia saat berubah? Saat di X sama dengan A. Nah, disinilah saat dia terjadi stasioner. Nah, kemudian Bu, yang ini kan nggak berubah. Berubah ya. Ini kan min, tapi dia ini min ini dari kurva terbuka ke atas ya. Lengkungannya nih, perhatikan lengkungannya. Yang ini lengkungannya ke bawah. Jadi perubahan kurva ya. Maka di sini juga terjadi stasioner, tapi karena min kemudian min tidak tidak ganti tanda ya. Maka dia disebut belokan. Jadi bukan max, bukan min, tapi dia belokan. Nah, kalau yang stasioner minimum dia dari kurva turun kemudian menjadi kurva naik, maka dia terjadi lembah. Lembah itulah terjadi cekungan, pasti di cekungan ada minimum. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau mencari max dan min, maka gunakan syarat yang stasioner ini. F aksen X sama dengan 0 ya. Kalau fungsi kemonotonan, fungsi naik, maka F aksen X lebih besar dari 0. Gradien positif ya. Gradien positif. Kemudian kalau turun berarti gradien negatif. Begitu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini perhatikan. Kalau nanti yang ditanya adalah tentukan nilai stasioner. Nilai stasioner itu berarti FA. Setelah dapat X pembuat stasioner, disubstitusi ke fungsi aslinya, maka dapatlah FA. FA itulah yang disebut sebagai nilai stasioner. Kemudian nanti ada titik stasioner. Titik stasioner itu apa? Pasangkan antara X dan nilainya. Gitu ya. Nah, supaya lebih gampang, kita lihat ke contoh soalnya. Ini tentukan nilai stasioner dan titik stasioner ya. Nah, perhatikan caranya. Langkah pertama, kita turunkan fungsinya pasti ya. Nih, saya tulis lagi di sini.
kita punya fx sama dengan x pangkat 3 min 12x plus 8 sama dengan 3x kuadrat min 12. Nah, kemudian syarat kan karena dia yang ditanya tentang stasioner, maka syarat syarat lagi. Syarat stasioner. Stasioner. Itu adalah jika f aksen x sama dengan 0. Nah, f aksen x 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Nah, habis itu ini tinggal dicari x-nya ya. Dibagi 3 dulu. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Faktorkan gitu ya. X dikali ketemu min 4, dijumlahin ketemu 0 ya, min 2 sama plus 2. Dengan 2 sama x sama dengan min 2. Ini namanya pembuat stasioner. Ini namanya pembuat stasioner. Nilai stasioner mana, Bu? Belum kita cari. Nah, nilai stasioner ini jika pembuat stasioner kita substitusi ke fungsi aslinya ya. Ini masuk ke fungsi asli, jangan keturunannya ya. Kita cari. Jika x sama dengan 2, maka kita dapat f2 berarti 2 plus 8 sama dengan 2 pangkat 3 8 min 24 ditambah 8. Berarti 16 dikurangi 24 ya, jadi min 8. Nah, kemudian jika x sama dengan min 2, maka pangkat 3 min 12 kali min 2 ditambah 8. Nah, berarti min 2 berpangkat 3 itu min ya. Ini jadi plus 24 ditambah 8. Ini coret ya, karena min plus 24. Nah, teman-teman, yang disebut nilai stasioner itu hasil substitusinya. Yang inilah yang disebut, inilah yang disebut sebagai nilai stasioner. Nilai stasioner. Nah, bedain ya, jelas membedakannya. Bu, jadinya titik stasioner yang mana? Karena yang ditanya nilai stasioner sama titik stasioner ya. Nah, sekarang kita dapat titik stasionernya. Titik stasioner itu adalah pasangkan antara x dan y-nya. X sama y-nya. Nah, berarti 2,8 dan min 2,24. Selesai. Apakah jelas urutannya? Silahkan kalau ada pertanyaan dari contoh 1. Anji jelas, Ci? Ci. Aji. Apakah suara saya putus-putus? Bu, saya mau nanya, Bu. Oke, apa? Halo. Halo. Halo, Bu. Ya, apa Ya, Bu. Tegar? Apa Tegar? Berarti jadi kalau misalkan kita mau nyari stasioner ini, misalkan 3x, berarti 3-nya itu harus benar-benar dihilangin, Bu. Yang mana ya? Jadi ini, Bu, di yang syarat stasioner kan jika f aksen x sama dengan 0, Bu. Nah, kan di bawahnya kan ada 3x kuadrat min 12 sama dengan 0, bisa dibagi 3, Bu. Karena gini, Tegar, ini kan kelipatan 3 semua, jadi kita bagi 3 aja biar gampang. Sebelum difaktorin gitu, Tegar. Oke. Berarti kalau misalkan nggak bisa dibagi 3, Bu, dalam artian angkanya angka jelek, Bu, itu tetap difaktorinya dengan nggak usah dibuka, Bu? Tetap difaktorin nih, contohnya ya, saya bikin deh. Misalnya dari sini ketemu f aksen x-nya itu ternyata 7x kuadrat. Bentar saya tunggu ya. Min 3. Plus. Berapa ya? Min 3. Plus 4. X. Nah, misalnya ketemunya f aksen x-nya adalah 7x kuadrat plus 4x min 3. Tegar. Kan nggak bisa dibagi 7, oke? Ya nggak? Ya, Bu.
Ya, berarti ini stasioner jika f aksen x sama f dengan 0. aksen x sama dengan 0, min 3 sama dengan 0. Berarti kita harus faktorin yang ini nih. Gitu kan? Nah, jadinya apa? Nah, caranya gimana, Tegar? Cara faktorinya gimana? Di sini 7x, di sini x gitu kan? Cara cepatnya gimana, Tegar? Saya nggak tahu kalau cara cepat. Biasanya saya agak lama kalau misalkan Oh, kayak gini. okay. Nih saya ajarin biar kalian nggak lama ya. Nih. Semoga apa yang saya jelaskan tambah dimengerti. Kan kita punya 7x kuadrat plus 4x min 3 nih. Sama dengan 0. Caranya biar nggak ribet nih, 7 kita kali ke belakang aja. Jadi tapi saya pakai warna berbeda. Biar ini maksudnya disimpan gitu ya. Saya pakai warna hijau. 7-nya kita kali ke belakang nih. Jangan bilang-bilang ya. Kalau 7-nya saya kaliin ke belakang. Nah, begitu. Oke, Tegar. Habis itu kita faktorin dari sini, Tegar. Faktorin aja. Nah, jadinya apa, Tegar? Gampang kan sekarang? Berapa nih? TSS masukkan, Bu. Ya. X min 7. X plus 7. X min 3, Bu. Nah, tapi ini kan tadi kita menghilangkan angka 7 nih. Ya udah, sekarang kita bagi 7 di sini. Nah, sekarang kita udah dapet nih. Berarti hasil kita adalah ini kita simpen di coretan ya, jangan dikasih tahu orang lain. Bahwa kita memfaktorkan pakai shortcut seperti ini. Nah, berarti dari sini kita bisa menuliskan jadinya adalah X, ini 7 dibagi 7 berapa? 1, Bu. 1 kan? Nah, ini plus 1. Sama yang satunya ini, 7-nya kita kali silang ke sana, Tegar, kayak yang tadi. Kayak yang Gabriel tanyain tadi. Iya, Bu. Berarti 7x min 3, Bu. 7x min 3 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita masukkan 7x nih min 3. Ini x plus 1. Selesai, Tegar. Lebih mudah kah? Jauh lebih mudah, Bu. Ini disimpan aja ya di coretan. Ini cuman kita aja yang tahu, oke? Jangan diceritain ke orang lain. Supaya kalian bisa memfaktorkan. Gampang kalau mau faktorkan di depan x kuadrat, enggak 1 mah. Saya udah tahu caranya gitu ya. Oke, teman-teman, paham ya? Oke. Ada lagi pertanyaan tentang stasioner? Ini saya balik lagi ke sana. Oke. Jelas ya, contoh 1. Saya majukan lagi ke contoh yang berikutnya. Ya, Fred ya, oke. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Danu izin restart. Oke. Ternyata di WB juga ini putus nyambung juga ya. Pantesan Tegar matikan ini. Oke, kita kembali lagi. Ini contoh 1 udah. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini perhatikan nih. Titik stasioner pasangkan ya 2,8 dan min 2,8. Oke. Nah, sekarang tadi baru stasioner ya sebelum ke max-min. Nah, stasioner itu di dalamnya ada 3 jenis tuh stasioner, yaitu maksimum, minimum, sama belokan tadi kan yang saya jelasin tadi. Nah, ini perhatikan di sini. Maksimum lokal itu namanya adalah balik maksimum. Dia berasal dari mana? Saat kurvanya tadinya naik, kemudian turun. Nah, itu membedakan ya. Ini saya buatkan di sini. Turunan f aksen x positif nih, berarti saat gradiennya positif, kemudian berubah menjadi negatif nih. F aksen x kurang dari 0 ya. Nah, berarti di situ ada saat stasioner, saat dia
mau berubah nih dari plus menjadi min kan pasti ada saat nol ya. Saat nol itu berarti dia disebut stasioner kalau di matematika ya. Atau kalau bahasa sehari-hari stasiun. Stasiun itu apa? Tempat berhentinya kereta gitu kan. Berhenti berarti dia tidak melakukan tidak menambah kecepatan, tidak mengurangi kecepatan, dia benar-benar dia berhenti nol gitu kan. Menambah kecepatan itu berarti plus ini kan, mengurangi kecepatan itu min tadi. Nah, ini terjadi titik balik maksimum atau nilai balik maksimum juga bisa. Tergantung nanti yang ditanya nilai. Kalau nilai yang ini namanya nilai balik maksimum. Nah, kalau A, FA itu namanya titik balik maksimum. Nah, sekarang yang minimum. Balik minimum itu apa? Kalau dia perubahan kurva turun menjadi menjadi kurva naik. Nah, turun kemudian naik kan terjadi cekungan ya. Kalau terjadi cekungan berarti di situ terjadi saat stasioner nih perubahan kurva ya. Maka dia disebut titik balik minimum B, FB. Nah, kalau yang ditanya FB, ini adalah nilai balik. Nah, jadi bedakan nilai sama titik ya. Kemudian yang belok itu ada dua. Perhatikan. Belok itu ada dua, belok naik sama belok turun. Belok naik itu maksudnya gimana, Bu? Kalau gradiennya positif, kemudian plus ya, kemudian plus lagi. Di sini ada pembuat stasioner. Oh, berarti di C, FC itu adalah titik belok naik karena gradiennya positif kemudian positif lagi. Nah, kayak corona ya. Ini ada belokan nih di sini gitu ya. Tadinya mau melandai, kemudian naik drastis lagi COVID-nya. Nah, berarti di sini saat ada titik beloknya di sini di X berapa ya? Di tanggal berapa ya? Di bulan apa ya? Oke, sekarang yang titik belok turun. Titik belok turun itu berarti perubahan kurva tadi turun, kemudian kok turun lagi, tetapi di sini ada stasionernya. Oh, berarti ini adalah belokan. Belokan yang turun gitu ya. Apakah paham, teman-teman? Ini disebut jenis stasioner ya. Jenis stasioner. Itu ada 4 nih. 1 itu balik maksimum, yang kedua minimum, yang ketiga itu belok naik, yang keempat itu belok turun. Nah, jadi nanti kalau ditanya jenis stasioner itu merujuknya ke 4 hal ini ya. Jadi jangan kemana-mana. Jangan dibilang, oh jenis stasionernya naik. Lah, naik apa nih? Gitu kan. Balik maksimum, balik minimum, atau belok naik, belok turun. Kalau ada naik turunnya, ada belokan. Gitu ya. Oke, kita ke contoh soal. Nah, contoh berikutnya, contoh kedua ya. Saya ambil soalnya. Yang ditanya adalah titik stasioner dan jenisnya. Oke. Titik stasioner dan jenisnya. Fx-nya adalah x kuadrat plus 2x. Nah, selalu cari f(aks). Terus syarat stasioner adalah jika kita masukkan 2x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini bagi 2 aja nih, ya kan? Karena x sama dengan min 1. Bu, nggak usah dibagi. Ini kan nanti kebagi sendiri boleh. Ini namanya pembuat. Nah, sekarang tadi yang ditanya titik stasioner ya. Berarti kita cari nilai stasioner dulu sebelum titik stasioner. Nilai stasioner. Berarti kita dapat F min 1 pangkat 2 plus 2 kali min 1. Nah, jadinya adalah 1 min 2 ya, min 1. Nah, titik stasioner berarti min 1, min 1. Pasangkan ya, X sama ini. Nah, kita udah dapat jawaban pertama. Kemudian yang ditanya berikutnya adalah jenis stasioner. Nah, kan kita nggak tahu ini balik maksimum, balik minimum, atau belokan nih. Nah, berarti kita butuh garis bilangan. Oke. Jenis stasioner. Berarti kita butuh garis bilangan. X pembuat stasioner yang kita masukkan.
Nah, inilah yang kita masukkan ke sini. Min 1 gitu ya. Nah, berarti ada 2 wilayah nih. Ada 2 wilayah yang harus kita tentukan plus minusnya. Nah, berarti di sini 2 ya. Di sini 0. Oke. Ini gradien. Berarti substitusinya ke turunan, ya kan? Nah, kita mencari F aksen 0 aja deh, yang gampang. Jadi 2 nih. Oh, 2 itu plus. Nah, berarti di 0 ini plus. Yang di sini min. Nah, min itu artinya turun. Min itu turun, plus itu naik. Nah, ini berarti stasioner yang karena dia cekungan, berarti minimum jenisnya. Di sini adalah jenisnya balik minimum. Berarti kita dapat kesimpulannya. Jenis stasioner F-1 sampai balik minimum. Nilai balik minimum. Kemudian titik balik minimum itu berarti di min 1, nah, apakah jelas? Contoh kedua, bahkan yang belum paham boleh bertanya. Saya geser lagi ke atas tadi. Nah, urutan kerjanya. Pertama, fungsi diturunkan, pasti ya. Turunkan fungsinya. Kemudian setelah diturunkan, syaratkan. Kita ditanya apa sih? Kalau titik stasioner, ya udah syarat stasioner itu F aksen X sama dengan 0. Nah, cari X-nya dulu. Dari sini kita dapat pembuat stasioner. Kalau sudah dapat pembuat stasioner, karena yang ditanya titik stasioner, berarti saya butuh nilai stasioner, gitu ya. Caranya gimana mencari nilai stasioner? Substitusi pembuat stasioner ke fungsi aslinya, gitu ya. Nah, dapat ya. Min 1 itu adalah nilai stasioner. Setelah dapat nilai stasioner, baru kita ketemu titik stasionernya nih. Pasangkan antara pembuat stasioner sama nilai stasioner ya. Min 1,1. Nah, kemudian tadi yang ditanya bukan hanya titik stasioner, tetapi jenisnya. Jenisnya apa? Berarti kita butuh garis bilangan. Untuk menentukan dia perubahan kurvanya dari mana nih? Dari min ke plus, apa dari plus kemudian min, supaya kita tahu dia adalah terbentuk titik balik minimum kah, titik balik maksimum kah, atau titik belok tadi. Karena di garis bilangan itu min kemudian plus, maka kita bisa menentukan jenis stasionernya nih. Oh, berarti min 1,1 itu adalah titik balik minimum. Apakah jelas, teman-teman? Oke, sudah paham? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sudah dicatat ya? Saya geser ya. Soal berikutnya. Nah, ini sekarang yang kalau ketemu soal, kita langsung aja deh ke soal latihan ya. Ini apa? Oh, ini dia. Kita kasih ini dulu. Contoh soal. Nah, ini dia. Kita latihan soal. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya. Jadi jenis stasioner itu tadi ada max, min, belok ya. Kita akan coba yang nomor ini ya. Atau nomor A dulu. Saya cari yang pangkatnya. Ini deh, yang D ya. Oke, saya contohin yang D dulu. Saya tulis di sini. 1/4 yang apa tadi? Fx adalah X kuadrat. Oke. Nah, teman-teman, kalau kalian ketemu soal seperti ini, tadi yang ditanya adalah nilai stasioner dan jenisnya. Nah, perhatikan.
pertama pasti harus diturunkan dulu ya fungsinya. Turunannya apa? Saya mau. Ayo, yuk. Turunannya apa yuk? Halo Bu. Halo ya. 1/4 X pangkat 4 diturunkan yuk. X Pangkat 3. 3. Oke. Min setengah X kuadrat diturunin jadi apa yuk? X. X. Oke. Nah, kemudian udah selesai ya. Syarat stasioner. Tadi syaratnya apa? Jika apa yuk? Jika syarat stasioner. Syarat stasioner itu jika apa tadi? F aksen X-nya sama dengan 0. Oke, nah F aksen X kita udah dapat. Berarti X pangkat 3 min X sama dengan 0. Nah, kita faktorin ya, Yu ya. Kalau ketemu bentuk seperti ini, cara memfaktorkan gimana? Oh, suku pertama dan kedua sama-sama punya X nih. Faktorin 1 ya, Yu ya. X ya, kayak gini. Nah, kemudian sekarang kita memfaktorkan yang X kuadrat min 1, yuk. X kuadrat min 1 difaktorkan, jadinya apa? Ayo. Apa? X plus 1 sama X min 1 ya Bu. 1 sama min 1. Betul. Nah, berarti dari sini nih, ayo. X yang di luar kurung, ini namanya dia X sama dengan 0. Ya, oke? Iya. Kemudian, yang tengah, ini berarti X sama dengan min 1 ya. Kemudian yang belakang itu buat stasioner. Nah, yang ditanya nilai stasioner, oke, berarti semuanya disubstitusi ke fungsi asli gitu ya, Yu ya. Berarti X sama dengan 0, berarti kita dapat nilai stasioner F0. Nah, berarti berapa yuk? 1/4 kali 0 pangkat 2. Berapa yuk? 0. 0, oke. Kemudian X sama dengan min 1, berarti nilai stasioner F min 1 pangkat 4 min setengah kali min 1 pangkat 2. Berapa yuk? Min 1 pangkat 4 berapa yuk? Min 1 pangkat 4. Berapa? 1. 1 kali 1/4 ya udah 1/4 aja ya. Min 1 pangkat 2. 1 juga. Oke, udah min setengah. Berapa nih yuk? 1/4 dikurangi setengah berapa? Min setengah ya Bu. Min 1/4 dong. Oh ya. Samain penyebutnya yuk. Oke. Nah, sekarang satu lagi jika X-nya sama dengan 1. Kita dapat nilai F1 ya. Berarti 1/4 kali 1. Sama ya yuk ya? Min 1/4 ya? Iya Bu. Oke. Nah, nilai stasionernya kita dapat ini. Ada 3 ya, karena ada 3 X pembuat stasioner. Saya start dulu. Ini, sama ini. Nah, oh berarti ada 2 karena ini kembar ya. Oke. Setelah itu kita menentukan jenisnya ya. Tadi pertanyaannya nilai stasioner dan jenisnya. Nah, menentukan jenisnya berarti kita butuh garis bilangan ya. Kita buat garis bilangannya sekarang. Buat garis bilangan. Berarti yang kita pakai yang pembuat stasioner ya. Min 1 dulu, kemudian 0, kemudian 1. Nah, berarti ini ada, karena nggak ada yang kembar, berarti kita nggak bikin cabang. Nah, ada 1, 2, 3, 4 wilayah. Nah, kita akan menentukan min plusnya di 4 wilayah ini. Kita ambil di sini berarti min 2 ya, yuk ya. Di sini berapa yuk? Antara min 1 sama 0, kita ambil angka berapa di sana? Bilangan di antara min 1 sama 0, berapa yuk? Berapa? Ya.
Berapa ya? Kamu ambil berapa? Angka berapa? Di antara min 1 sama 0, kamu mau pilih angka berapa? Terserah, ayo mau pilih angka berapa. Yang penting di antara ini. Berapa itu? Setengah. Min setengah yuk. Kan antara min 1 sampai 0. Nah, setengahnya di sini yuk. Ya kan? Iya. Yang di sini 2. Nah, perhatikan teman-teman. Untuk menentukan plus minusnya di sini, tanda di sini ya. Ini kan gradien ya. Ini adalah garis bilangan gradien. Berarti nanti substitusinya keturunan ya. Nah, yang boleh kalian pilih adalah angka-angka yang merah. Yang hitam nggak boleh dipakai karena dia batas wilayah ya. Nah, ini kita substitusi keturunannya. Ayo kamu mau pilih angka yang mana yang mau disubstitusi keturunan? F aksen X-nya tadi adalah apa ya? X pangkat 3 min X ya. Nah, ayo mau pilih angka yang mana? Yang merah tuh, yang di garis bilangan yang warna merah. Ayo pilih angka yang mana? Min 2. Oke. X sama dengan min 2. Kita ambil. Nah, berarti kita dapat nilai F aksen 3 dikurangi min 2. Nah, hitung. Min 2 pangkat 3 berapa yuk? Min 8. Min 8. Min kali min 2 berarti plus 2 ya. Ketemunya min 6. Nah, perhatikan. Teman-teman, ini negatif. Ini negatif. Berarti di atasnya angka min 2 itu min tandanya. Berarti di sini plus, ini min, ini plus. Nah, sekarang kebayang ya. Karena nggak ada yang kembar, jadi kita bisa mengurutkan min plus, oke? Tapi kalau nanti ada X pembuat stasioner yang kembar, hati-hati. Berarti kemungkinan besar di sana ada belokan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak ada X kembar di pembuat stasioner, pasti tidak ada belokan. Nah, sekarang kita tinggal menggambar bentuk grafiknya nih. Kalau min kan turun, kemudian di sini stasioner, plus lagi naik. Stasioner, turun lagi, stasioner, naik lagi. Nah, gambaran grafiknya kayak huruf B. Oke. Nah, sekarang kita bisa menentukan jenisnya nih. Jenisnya adalah, oh berarti di saat X-nya min 1, nah kita buat jenisnya nih, jenis stasioner. Jadi jenis stasioner kita bisa menetapkan dari gambar grafik ya. Jenis stasioner berarti nilai balik minimum itu adalah min sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Karena ternyata di kembar ya. Perhatikan, nilainya juga kembar. Nah, kemudian jenis stasioner yang berikutnya adalah saat X-nya 0 nih. Nah, nilai balik maksimum berapa tadi? 0 adalah 0 saat X sama dengan 0. Nah, begitu jenis stasionernya. Apakah jelas, teman-teman? Silakan yang belum paham boleh bertanya. Dimas, jelas? Jose, Mary? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Yes? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Kalau sudah jelas, berarti sekarang kita ke soal. Nah, kita lihat ke soal. Teman-teman silahkan kalian coba kerjakan soal secara mandiri lagi. Kita selesai jam 12.10 ya. Benar, Alex? Hari ini ya, Bu. Hari ini 12, Bu. Oh, 12 pas. Oh, gitu ya. Iya, Bu. Oh, Pas eksamen. Kurang 10 menit lagi ya berarti. Oke.
Berarti sekarang saya kasih kesempatan kalian 10 menit buat mengerjakan nih deh. Saya minta kalian mengerjakan yang 1B ya. Nanti yang lainnya buat belajar mandiri ya. Yang ini saya berharap kalian sekarang coba mengerjakan nih 10 menit. Terus nanti saya akan buatkan tempat buat upload jawaban ya. Silakan.